beliau minta untuk mediasi juga nggak berhasil. Malah saya alih-alih dapat ditengahi gitu masalah saya, malah saya dimaki-maki gitu di chat WA. Kemudian juga sampai ke sosmed kan, makanya saya harus mengklarifikasi diri saya, posisi saya. Ya, karena sedari awal sebelum akhirnya viral, saya menemui jalan buntu untuk minta tolong pada pihak keluarga dari Virgon, terutama ibu mertua, untuk menengahkan kami. Jalan buntu. Kalau orang tua tidak bisa menengahi, tidak sanggup lagi menangis, setidaknya jangan ikut campur, supaya masalah tidak semakin runyam. Ya, mestinya ini nggak mesti terjadi, tapi inilah bahaya sosial media ya. Ketika kita berkomentar di sosial media dan kita public figure, tentu akan jadi fokus perhatian orang banyak ya. Dan Inara tentu juga dia tidak akan diam saja ketika dia dikomenin kan. Dan aku sudah tanya beliau juga, Ina kenapa balas itu komennya Mama Virgon? Terus dia bilang, ya kalau nggak aku balas nanti orang salah paham, nanti aku jelasin. Gitu, suruh tabayun dan sebagainya. Ya nggak perlu lah, mesti nggak perlu. Ibu, Mama kalau dengar ya, Mama Virgon dengar juga nggak perlu lah. Itu menepuk air di dulang yang basah muka kita juga kan. Kan bagaimanapun Inara kan anaknya, pokoknya banyak-banyak istighfar, ingat Allah banyak-banyak menangis, curhat di atas sajadah. Kemudian kita nggak usah ikut campur urusan Allah, nanti ke depannya mau baik, mau damai, mau bercerai, dua-duanya pasti yang terbaik. Enggak sih yang pasti gitu, tapi aku nggak mau banyak komentar, tapi nggak pelit Ari. Kan mereka hidup enak kok selama ini. Ya itu aku tidak pernah ucapkan hal-hal seperti itu, yang soal pembalut wanita, soal kemertua sekian-sekian, itu adalah tambahan dari pihaknya sana untuk coba menjatuhkan nama baik saya gitu. Coba bisa buktikan di mana saya pernah ngomong saya kasih sekian untuk pembalut wanita, nggak ada. Jadi itu adalah tipuan. Tapi sebenarnya penerap ya masing-masing rumah tangga pasti punya caranya sendiri. Saya sebagai ayah yang bertanggung jawab, tentunya saya harus mengatur keuangan, ya kan. Istri kan juga bukan yang bekerja kan cuma saya. Jadi memang saya yang mengatur rumah tangga. Tetapi yang disampaikan itu banyak sekali kebohongan. Ya, yang pasti dalam doa. Aku selalu bawa dalam doa, dan ya Ari tahu kapanpun dia butuh aku ada, itu aja. Terakhir ya Lebaran, halo-halo, ya pokoknya hidup dijalanin aja, penuh syukur, nggak usah terlalu nggak usah macem-macem lah gitu, dijalanin aja kayak air mengalir. Kalau itu aku prihatin, tapi aku nggak mau banyak komentar gitu, karena ini kan masa yang sulit untuk mereka gitu ya, jadi makin banyak orang ngomong kan makin rame gitu, nah nggak usah deh gitu. Jadi aku memilih untuk nggak berkomentar. Tapi yang pasti aku prihatin dan mendoakan yang terbaik untuk semuanya. Hari ini kan juga pasti ada support system nih yang paling membantu. Siapa sih kira-kira? Suami dong, suami alhamdulillah. Terus orang sekitar, orang tua, terus dari label juga, masya Allah ya, maksudnya label manajemen tuh Leslar Entertainment tuh luar biasa untuk mensupport karir aku. Ya dulu kan didampingin, disupport terus sama orang tua, sama bapak gitu. Sekarang udah punya keluarga yang luar biasa, udah punya keluarga besar gitu. Jadinya bersyukur sekali, apalagi sekarang bukan hanya Lesti Lovers tapi ada juga Leslar Lovers, jadi makin besar gitu. Masya Allah, itu yang harus amat sangat disyukuri dan sangat-sangat Lesti syukurin. Juga kebetulan karena hari ini ada kegiatan lain, ada kerjaan lain, jadi nggak bisa hadir, jadi supportnya doa aja. Ya begitu pun mungkin dengan suami, apalagi kan kerjanya juga di dunia yang sama, jadi ya saling lah. Dia penyanyi terfavorit saya loh setelah menikah, setelah menjadi istri saya. Itu tadi, karena banyak masyarakat awam kita yang menilai bahwa kerja itu harus terlihat gitu, dan juga
bukan salahnya saya sih. Saya tuh kan orangnya dari dulu tidak selalu memposting kegiatan-kegiatan sosial saya. Lagi meeting saya tidak pernah posting. Saya memposting apa yang saya senang lakukan, bukan untuk kebutuhan publik gitu kan. Gitu. Jadi sehingga akhirnya menimbulkan persepsi tersebut di masyarakat. Padahal kalau kita berbicara secara logis ya, hilangkan kebencian Anda terhadap saya, hilangkan rasa tidak suka Anda terhadap saya. Kami ini kan sama-sama anak-anak yang mendapatkan berkah setelah ketemu, setelah pertemuan kami. Saya dengan ketemu Lesti, bertemu dengan relasi-relasi yang akhirnya bisa menjalin kerjasama dengan saya. Lesti pun begitu. Kenapa saya bilang Lesti pun begitu? Karena Anda bisa melihat bagaimana perubahan Lesti dari sebelum kenal sama saya sampai sekarang. Itu terlihat perbedaan yang sangat luas, tapi masyarakat tidak melihat hal itu. Ibarat pepatah, semut di gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan gitu kan. Setiap orang pasti punya alasan mengapa dia harus membela orang terdekatnya. Pasti punya tujuan, punya kepentingan tersendiri ya. Baik itu yang sifatnya untuk membela orang yang dimaksud atau mungkin memang untuk menolong dirinya sendiri juga. Karena kita nggak tahu ya hubungannya ini seperti apa. Apakah memang hubungan mutualisme, hubungan tapi yang jelas kalau memang persahabatannya lebih akrab, itu memang pasti lebih banyak ke hubungan mutualisme gitu. Itu sah-sah saja menurut saya. Tapi yang jelas pastikan bahwa pada saat menyampaikan pembelaan itu paham betul apa yang memang dibela, kehidupannya seperti apa, informasinya seperti apa, data dan faktanya seperti apa. Jadi bukan hanya membela yang sifatnya justru nanti malah sifatnya apa ya, manipulatif atau malah berbohong gitu. Karena cara yang seperti ini bukan hanya merugikan dia sebagai menyampaikan informasi, tapi juga untuk si pelaku. Tidak ada efek pembelajaran atau efek jera untuk dia gitu. Baiknya juga adalah pada saat proses pembelaan itu dilakukan, meskipun di awal dia bermaksud menutupi si pelaku, di belakang itu pada saat menemui kalau memang hubungannya sudah baik, lakukan juga proses edukasi. Untuk memastikan bahwa si pelaku ini betul paham bahwa apa yang dilakukannya baikkah, salahkah gitu. Lalu ada proses pembelajaran di sana yang pada akhirnya diharapkan terjadi perubahan perilaku yang lebih baik. Mungkin bisa jadi dia tahu bahwa si pelaku ini sebetulnya salah, tapi karena orang lain mengenali dia sebagai orang terdekatnya, maka pasti akan menganggap bahwa ada sesuatu yang salah nih kalau dia tidak memberikan pembelaan. Selama berpegang pada realita, data, dan fakta yang sesungguhnya, maka harusnya dia tidak perlu takut untuk menghadapi judgement atau penilaian buruk dari orang lain. Sebagai orang yang membela, maka ya pastikan dia paham betul siapa orang yang dibela, apa yang dilakukan gitu ya. Baiknya, buruknya dia harus mengenali betul. Mengapa? Kembali lagi netizen atau khalayak ramai saat ini sudah memiliki banyak sumber informasi untuk di research sebagai bahan perbandingan atas informasi yang disampaikan. Lalu untuk yang dibela, kembali lagi pastikan bahwa apa yang dia sampaikan dia lakukan juga, dia perhatikan betul efeknya baik untuk dirinya saat ini atau nanti jangka panjang. Segalanya pasti punya dua sisi mata uang ya, baik dan buruk. Kalau dia tidak persiapkan pasti akan merugikan dirinya sendiri. Bagi untuk netizen, silakan kalau memang mau meng-cross check atau meresearch gitu ya. Tapi pastikan sampaikan dalam bahasa yang baik kalau ingin menyampaikan kritik dan pendapat.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.